Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi yang berjudul Pancasila sebagai acuan perlindungan hukum bagi setiap hak warga negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri beserta anggota kelompok saya. Saya Diana Rospita Lestari sebagai pembicara 1, kemudian Merkurius Nurhayati sebagai pembicara 2, dan Dian Parulian Silalahi sebagai pembicara 3. Masuk pada latar belakang materi. Hak adalah karunia yang Tuhan berikan semenjak kita berada dalam kandungan yang berfungsi sebagai pelindung kita. Setiap warga negara memiliki hak yang sama yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Sejalan dengan itu, ilmu hukum merupakan ilmu yang hingga saat ini berkembang dengan baik untuk memastikan bahwa dapat memecahkan masalah-masalah hukum, konflik hukum maupun kasus-kasus hukum. Oleh karenanya, materi ini diangkat karena banyaknya pengingkaran hak warga negara yang akan berakibat fatal dan juga rasa kurang percayanya warga negara kepada hukumnya sendiri. Adapun rumusannya akan menjadi sorotan dalam materi ini yaitu 1. Bagaimana Pancasila sebagai negara hukum. 2. Bagaimana kesetaraan hak warga negara dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Bagaimana pandangan sila kelima dalam pemenuhan hak warga negara. Dan 4. Bagaimana negara hukum Pancasila terhadap hak asasi manusia di masa yang akan datang. Selanjutnya masuk dalam pembahasan pertama, yaitu Pancasila sebagai acuan hukum. Pada dasarnya, Pancasila adalah ideologi terbuka yang dalam pernyataannya penuh dengan arti, banyaknya pengetahuan, pendalaman, dan pelaksanaan langsung untuk mengetahui arti sesungguhnya. Ideologi terbuka adalah ideologi fleksibel yang mengikuti perkembangan zaman agar tetap sesuai dengan kebutuhan pengimplementasian nilai-nilai Pancasila, namun tetap berada dalam dasar dan nilai-nilai yang sama. Pada intinya, setiap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia selalu memperhatikan Pancasila sebagai dasar negaranya. Akan tetapi, jika kita tinjau lebih jauh, Pancasila sendiri memiliki berbagai macam fungsi. Adapun fungsi-fungsinya adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi acuan dalam menjalankan berbagai macam aktivitas bernegara. Selanjutnya kedua, Pancasila menjadi sumber dari berbagai sumber hukum, di mana di dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 1996 ditemukan arti bahwa sumber dari segala sumber hukum yang dimaksud adalah untuk menjadi pandangan hidup, kesadaran, dan juga cita-cita hukum, dan di mana di dalamnya peraturan harus berdasarkan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 3. Pancasila sebagai pedoman hidup. Dalam perkembangannya, nilai-nilai Pancasila banyak mengalami perubahan karena terus mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilai Pancasila memiliki fungsi untuk menjadi pedoman hidup. Sebagai contoh, dalam sila pertama kita dapat melihat bahwa kita dibebaskan untuk memilih ketuhanan yang kita inginkan dan kepercayaan yang kita yakini. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 1 ayat 3 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimana ini menjadi ciri khas dari negara kita karena menjadikan Pancasila sebagai pedomannya. Adapun ciri-ciri dari negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Negara kekeluargaan. 2. Negara yang memastikan hukum. 3. Religion nation state. 4. Mempersatukan hukum dengan masyarakat sebagai cermin budaya. Dan yang kelima, seluruh pembentukan hukum selalu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini saya menjelaskan tentang kesetaraan hak warga negara dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu yang pertama, kesetaraan dan keadilan. Dapat dikatakan sebagai barang yang mahal di saat zaman sekarang ini, yang dimana terdapat banyaknya ketimpangan dalam masyarakat terhadap hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Dalam lingkup yang paling kecil dalam masyarakat, yaitu keluarga, masih banyak tindakan-tindakan yang tidak sesuai hak atau kodratnya manusia. Yaitu salah satu contohnya yaitu KDRT, penelantaran, dan penganiayaan anak. Hal-hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak asasi manusia. Namun, senyatanya undang-undang tidak cukup untuk membenarkan atau berupaya untuk melindungi hak-hak masyarakat. Nyatanya masih banyak pelanggaran dalam masyarakat yang dapat kita lihat. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu
kesetaraan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagi-lagi mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Salah satu haknya yaitu kesetaraan hukum. Bantuan hukum adalah hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara. Tentunya hak ini atau bantuan ini harusnya didapatkan oleh setiap warga negara ketika menghadapi suatu permasalahan hukum. Namun ekonomi menjadi salah satu penghambatnya. Masyarakat miskin menganggap bahwa mereka tidak pernah mendapatkan bantuan hukum yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Hal ini sangat ironis sekali atau berbanding terbalik dengan hukum yang pernyataannya mengatakan bahwa bantuan hukum yang dimana sifatnya absolut dan tidak dapat dipotong. Baik, untuk topik selanjutnya yaitu kesetaraan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan menjadi hal terpenting dalam meningkatkan mutu masyarakat suatu negara. Sadar tidak sadar bahwa pendidikan menjadi elemen untuk mengukur apakah suatu negara tersebut dapat dikatakan negara maju atau negara berkembang. Pendidikan seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara. Indonesia sendiri mengatur terhadap hal tersebut yang dimana sesuai dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945. Namun lagi-lagi kita dapat perhatikan bahwa hal tersebut tidak sesuai, yang dimana masih banyak anak-anak di negara kita yang tidak mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Kurangnya dari sarana dan prasarana pendidikan di setiap daerah, kurangnya tenaga pengajar, menganggap bahwa pendidikan masih sesuatu yang sulit didapatkan dan lebih mementingkan untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhannya daripada mengenyam pendidikan yang seharusnya. Hal ini sangat ironis sekali, yang dimana harusnya pendidikan menjadi hak yang sangat penting untuk setiap warga negara. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Bagaimana penerapan hak asasi manusia di masa yang akan datang? Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan dengan Pancasila atau biasa disebut dengan negara hukum Pancasila. Mengapa demikian? Hal itu disebabkan karena negara Indonesia adalah suatu negara yang memiliki dasar hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dari nilai-nilai Pancasila inilah yang bisa menjadi cerminan bagaimana penerapan hak asasi manusia di masa yang akan datang. Hak asasi manusia harus dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, harus disebarluaskan dan dipromosikan kepada seluruh masyarakat, agar mereka tahu bahwa negara menjamin hak mereka. Pancasila ada pada pihak tertinggi segala sumber hukum dan menjadi dasar berlakunya Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai dasar memuat pengakuan hak asasi manusia. Bisa dilihat dari kelima sila dari Pancasila, yaitu sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Di dalamnya mengandung makna warga negara bebas untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perintah kedua ini terwujud dalam ketentuan hukum berdirinya Indonesia dan diikuti prinsip hak asasi manusia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya meliputi perlindungan hidup setiap warga negara, keluarga, kehormatan, dan martabatnya. Masuk sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, yang artinya kita sebagai warga negara selalu menjunjung tinggi menjaga kedamaian untuk terciptanya persatuan Indonesia. Lanjut ke sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya demokrasi. Masuk ke sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya setiap orang akan mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, politik, ekonomi, dan budaya. Selain itu tertulis dengan jelas aturan sebanyak
17 pasal dengan 38 subbab yang bermacam-macam. Hak asasi manusia yang ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dituangkan dalam undang-undang. Konsep negara hukum khas Indonesia bersumber dari cita hukum dan keyakinan hukum serta praktiknya dalam ketatanegaraan Indonesia. Negara hukum Pancasila memandang ketuhanan yang Maha Esa sebagai causa prima. Tidak akan memberikan toleransi jaminan konstitusional kebebasan anti agama hidup di tengah-tengah tata hukum Indonesia. Keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa, sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya. Di satu sisi, harus diakui bahwa saat ini sudah banyak kemajuan di bidang hak asasi manusia yang diraih oleh Indonesia. Namun di sisi lain masih banyak upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di Indonesia. Di masa yang akan datang, kemajuan yang telah dicapai Indonesia, misalnya pada rezim Orde Reformasi Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Pada tahun 2000 juga dilakukan amandemen 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mencantumkan bab 11A tentang hak asasi manusia, khususnya ketentuan pasal 28A sampai 28J dan pasal 28, 29, 30, 31, 33, 34. Substansi dari amandemen 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini menjadi landasan yuridis dalam upaya pelindungan dan pengakuan hak asasi manusia baik di bidang hak sipil, politik, serta ekonomi. Dari penyampaian saya sebelumnya dapat saya simpulkan bahwa negara Indonesia siap untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama pada penerapan hak asasi manusia di masa depan. Karena banyak hal yang mengatur tentang hak asasi manusia. Sekian dari saya sebagai penutup. Negara yang baik adalah negara yang melindungi hak warga negaranya. Sekian penyampaian kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Sang Pencipta. Terima kasih.